أحييكم بتحية الإسلام تحية من أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, guru besar kita, Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perantara beliau kita dapat merasakan indahnya keislaman. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan dampak makanan haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yatilu as-safar ash'atha aghraba yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbisahu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal dan kerjakanlah amalan soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Isi kandungan hadis: 1. Mengkonsumsi makanan yang haram akan menghalang terkabulnya doa dan menghambat diterimanya amal ibadah kita. Sa'ad bin Abil Waqqas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu maka doamu akan terkabul. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, kita harus senantiasa menjaga kehalalan makanan yang kita makan, karena di akhir zaman ini orang sudah tidak menghiraukan lagi antara yang halal dan yang haram. Inilah yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu zaman seseorang tidak akan peduli terhadap apa yang ia ambil, apakah itu halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, dampak mengkonsumsi makanan haram akan mempengaruhi pada doa, kesehatan, amal kebaikan, dan bahkan akan mendapatkan siksaan di akhirat dari daging yang berasal dari barang haram.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hadis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka itulah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Mereka sangat suka mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan yang haram. Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 41 sampai 42. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 172. Sebelum kita mengakhiri pembacaan hadis pada hari ini, marilah kita menundukkan pandangan kita dan marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.